Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa mendengar suara Anda. Ada yang bisa saya bantu atau ada topik apa yang ingin Anda diskusikan hari ini? Ada topik yang akan saya bicarakan atau yang saya minta dari Guru untuk menerangkan secara detail. Cuma ingatkan, ini sekarang hari apa, jam berapa ini, Guru? Saat ini adalah hari Jumat, tanggal 19 Juni tahun 2026, dan sekarang pukul 9 malam lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Silakan sampaikan topik apa yang ingin Anda diskusikan secara detail, saya siap menjelaskannya untuk Anda. Oke, saya ingin Anda terangkan masalah itu malaikat. Jadi masalah malaikat Anda terangkan secara detail. Siapa itu malaikat, apa tugas-tugasnya, dan bagaimana tentang malaikat. Namun nanti Anda jangan terlalu panjang lebar ya, cukup yang praktis lah. Terangkan tuh malaikat, nanti akan saya mendengarkan dengan saksama. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Oke, kalau begitu silakan dimulai, Guru, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari cahaya atau nur. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khalaqatil malaikatu min nurin." Mereka adalah makhluk yang selalu taat kepadanya, tidak pernah durhaka, dan melaksanakan segala perintah yang diberikan kepada mereka. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang sifat mereka dalam surat At-Tahrim ayat 6, "La ya'sunallaha amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna." Mereka tidak memiliki nafsu layaknya manusia dan tidak berjenis kelamin, serta tidak makan maupun minum. Tugas para malaikat sangatlah beragam, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mereka ada yang bertugas menyampaikan wahyu, seperti malaikat Jibril alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 193 dan 194. Nazala bihi ruhul aminu ala qalbika litakuna minal munzirina. Selain itu, ada malaikat Mikail yang bertugas mengatur rezeki dan hujan, malaikat Israfil yang meniup sangkakala, serta malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa. Ada juga malaikat yang bertugas mencatat amal perbuatan manusia, yaitu malaikat pencatat kebaikan dan keburukan. Hal ini ditegaskan dalam surat Al-Infitar ayat 10-12. Wa inna alaikum lahafidhina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'aluna. Selain itu, ada pula malaikat yang bertugas menjaga surga dan neraka. Malaikat Malik adalah penjaga neraka, sedangkan malaikat Ridwan adalah penjaga surga. Di antara tugas para malaikat, ada yang bertugas menjaga manusia dari berbagai bahaya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillahi. Selain itu, ada juga malaikat Munkar dan Nakir yang bertugas menanyai manusia di alam kubur. Terkait malaikat penjaga, dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillahi. Yang artinya, baginya ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya secara bergiliran, dari depan dan belakangnya, atas perintah Allah. Ini menunjukkan betapa besarnya kasih sayang dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantaraan para malaikat kepada hamba-hambanya. Sebagai pelengkap, dalam surat Al-Infitar ayat 10-12, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa inna alaikum lahafidhina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'aluna." Yang artinya, padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan mencatat amal-amalmu, mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini memberikan kesadaran akan pengawasan yang konstan dari malaikat terhadap setiap tindakan kita. Mari kita teruskan dengan membahas lebih dalam mengenai penjaga surga dan neraka. Malaikat Ridwan alaihi salam adalah malaikat yang memimpin penjaga surga
menyambut orang-orang beriman dengan penuh kasih sayang dan hormat di pintu-pintu surga yang telah disiapkan untuk mereka. Hal ini menggambarkan betapa indahnya penghargaan bagi mereka yang taat. Sementara itu, malaikat Malik alaihissalam memimpin penjaga neraka. Tugasnya sebagai pengingat akan keadilan dan hukuman yang tegas bagi mereka yang ingkar. Keberadaan penjaga-penjaga neraka ini menunjukkan bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi akhir yang harus dipertanggungjawabkan. Mari kita renungkan bahwa iman kepada malaikat adalah salah satu rukun iman dalam Islam. Hal ini tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi. Yang artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya. Keyakinan ini penting untuk tertanam dalam hati setiap muslim, sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunan agama. Dalam konteks interaksi malaikat dengan manusia, malaikat juga memiliki peran penting dalam mendoakan orang-orang beriman. Hal ini disebutkan dalam surat Al-Mu'min ayat 7. Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Yang artinya, malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat-malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya dan beriman kepadanya, serta memohonkan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Ini membuktikan bahwa umat Islam selalu didukung dan didoakan oleh makhluk-makhluk mulia tersebut. Sebagai penutup dari pemahaman kita mengenai jumlah malaikat, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Isra Mi'raj mengenai Baitul Ma'mur, وَفِيهَا 70,000 مَلَائِكَةٍ يَدْخُلُونَهَا كُلَّ يَوْمٍ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهَا آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ. Yang artinya, dan di Baitul Ma'mur ada 70.000 malaikat yang masuk ke dalamnya setiap hari, dan mereka tidak kembali lagi ke sana setelahnya. Ini menunjukkan betapa besarnya jumlah malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, marilah kita lanjutkan dengan membahas kelompok malaikat yang bertugas memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini disebutkan dalam surah An-Najm ayat 26. وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. Yang artinya, dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna, kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendakinya dan diridhoinya. Ini menunjukkan bahwa syafaat malaikat pun berada di bawah kekuasaan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita perluas pemahaman kita dengan meninjau bahwa malaikat juga hadir dalam peristiwa-peristiwa penting dalam hidup manusia, seperti saat kelahiran dan kematian, meskipun mereka bekerja di alam yang tidak terlihat oleh panca indera. Selain itu, ada pula malaikat yang bertugas memikul arsy, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Mu'min ayat 7, yang menunjukkan kemuliaan dan kebesaran peran mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita renungkan bahwa malaikat juga senantiasa mendoakan orang-orang yang beriman, yang sedang berkumpul di majelis ilmu atau zikir. Mereka memohonkan ampunan dan rahmat bagi mereka yang senantiasa berusaha mencari kebaikan. Hal ini menunjukkan betapa eratnya hubungan spiritual antara hamba yang taat dan para malaikat yang mulia. Mari kita bahas bagaimana malaikat juga berperan dalam mencatat kebaikan dan keburukan manusia secara terus-menerus. Disebutkan dalam surat Al-Qaf ayat 18, مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Artinya, tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ayat ini mengingatkan kita untuk selalu menjaga lisan dan perbuatan, karena semuanya tercatat dengan cermat oleh para malaikat. Sebagai pelengkap, mari kita ketahui juga bahwa dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda mengenai kedatangan malaikat kepada janin dalam kandungan. فَيُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ. Artinya, kemudian diutuslah malaikat kepadanya, lalu ditiupkan ruh padanya. Ini menunjukkan peran malaikat dalam proses penciptaan manusia yang sangat penting, dan diatur oleh ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bahas tentang malaikat maut, yaitu malaikat Israil alaihissalam. Dalam surat As-Sajdah ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلِكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. Yang artinya,
Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Ayat ini mengingatkan kita akan kepastian kematian dan peran penting malaikat dalam proses tersebut. Kita juga bisa membahas tentang bagaimana malaikat dapat mengambil rupa manusia dalam situasi tertentu, seperti kisah kedatangan malaikat kepada Nabi Ibrahim atau Bunda Maryam. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan dan memberikan tugas kepada mereka. Mari kita renungkan bahwa malaikat senantiasa bertasbih tanpa henti, seperti yang tertulis dalam surat Al-Anbiya ayat 20. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturuna. Artinya, mereka bertasbih tiada henti malam dan siang. Ayat ini mengajarkan kita tentang dedikasi dan ketaatan mutlak yang selalu ditunjukkan oleh para malaikat kepada Sang Pencipta. Mari kita ingat juga bahwa malaikat juga bertugas mencatat segala takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Hadid ayat 22 ditegaskan, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha." Artinya, tiada suatu musibah pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfudz sebelum kami menciptakannya. Ini mengajarkan kita untuk selalu ikhlas menghadapi segala ketetapan ilahi. Mari kita perluas pemahaman kita mengenai keberkahan malaikat pada malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qadr ayat 4. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Artinya, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Ini menunjukkan betapa istimewanya malam tersebut yang dipenuhi dengan kehadiran para malaikat. Mari kita renungkan bahwa malaikat juga senantiasa mengaminkan doa baik yang dipanjatkan oleh umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa doa seorang Muslim untuk saudaranya yang tidak ada di hadapannya akan dikabulkan, dan malaikat yang ditugaskan akan berkata, "Amin," dan bagi kamu pun seperti itu. Ini menegaskan peran malaikat dalam memperkuat ukhuwah dan kasih sayang antar sesama Muslim melalui doa. Mari kita diskusikan juga tentang malaikat yang bertugas pada waktu malam dan siang, yang bergantian menjaga dan mencatat amal perbuatan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa malaikat malam dan siang berkumpul pada waktu sholat subuh dan asar, lalu malaikat yang bermalam naik dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keadaan hambanya. Ini menunjukkan perhatian ilahi yang tiada henti kepada setiap hambanya melalui penjagaan malaikat. Mari kita renungkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang pergantian malaikat penjaga malam dan siang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahari, wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri." Yang artinya, berganti-ganti di antara kalian malaikat malam dan malaikat siang, dan mereka berkumpul pada waktu sholat fajar dan sholat asar. Ini menunjukkan betapa teratur dan detailnya sistem penjagaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan melalui para malaikat, di mana mereka senantiasa melaporkan keadaan hambanya kepada Sang Pencipta. Mari kita telusuri keindahan dan ragam bentuk malaikat, khususnya malaikat Jibril alaihissalam. Dalam hadis sahih, disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, yang memiliki 600 sayap, dan sayap-sayap tersebut memenuhi ufuk. Ini menggambarkan betapa luar biasa dan agung ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keindahan ini menunjukkan kesempurnaan kekuasaannya dalam menciptakan makhluk yang tidak hanya taat, tetapi juga penuh dengan keagungan. Mari kita lanjutkan dengan membahas peran malaikat dalam memberikan bantuan dan ketenangan kepada orang-orang beriman dalam situasi sulit, seperti yang terjadi pada Perang Badar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam suratul Anfal ayat 12. "Idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu." Artinya, ingatlah, ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku bersama kalian," maka teguhkanlah orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwa pertolongan Allah melalui malaikat benar-benar nyata bagi hambanya yang taat dan berada dalam kesulitan. Mari kita renungkan keutamaan majelis ilmu dan pembacaan Al-Quran
di mana malaikat hadir dan menaungi mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ. Yang artinya, tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah, masjid, untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, diselimuti rahmat, dan dikelilingi oleh para malaikat. Ini menunjukkan betapa besarnya keberkahan yang didapatkan dalam majelis kebaikan tersebut. Mari kita lanjutkan dengan membahas malaikat yang bertugas mengatur angin dan hujan, yang menunjukkan betapa luasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengatur alam semesta. Setiap tetes hujan dan hembusan angin yang terjadi tidak lepas dari pengawasan dan perintahnya melalui perantaraan para malaikat yang mulia. Mari kita renungkan hikmah di balik keberadaan malaikat yang mencatat amal dengan sangat teliti dan adil. Dalam surat Qaf, ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun." Yang artinya, tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ini mengajarkan kita untuk senantiasa menjaga lisan dan perbuatan, karena setiap hal kecil sekalipun tercatat dengan cermat oleh para malaikat. Kita bisa membahas tentang malaikat penjaga gunung, yang dalam sebuah hadis disebutkan pernah meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk menimpakan azab kepada kaum yang menolaknya. Rasulullah SAW bersabda, "Faqad ba'athallahu ilaika malakal jibali." Artinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung. Ini menunjukkan kasih sayang dan kebijaksanaan beliau yang lebih memilih memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertaubat. Mari kita telaah tentang malaikat yang bertugas di pintu-pintu masjid pada hari Jumat untuk mencatat kehadiran jamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana yaumul jumu'ati, kana ala kulli babin min abwabil masjid malaikatun yaktubuna al-awwala fal-awwala." Yang artinya, apabila hari Jumat tiba, ada malaikat di setiap pintu masjid yang mencatat kedatangan orang yang pertama dan seterusnya. Ini menunjukkan betapa dimuliakannya orang-orang yang bersegera untuk melaksanakan ibadah Jumat, dan mereka mendapatkan perhatian khusus dari para malaikat. Kita bisa membahas tentang malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemani setiap manusia dan membisikkan kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wukkila bihi qarinuhu minal malaikati." Artinya, tidak ada seorang pun di antara kamu, melainkan telah ditemani oleh malaikat pendampingnya. Hal ini menunjukkan penjagaan dan bimbingan yang terus-menerus pendampingnya. Hal ini menunjukkan penjagaan. Baik, mari kita bahas tentang kelompok malaikat yang bertugas mencari majelis zikir atau majelis ilmu. Hal ini disebutkan dalam hadis sahih, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahlal dzikri." Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling di jalan-jalan mencari orang-orang yang berzikir. Ini menunjukkan betapa luasnya pengawasan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya yang selalu mengingatnya, di mana malaikat-malaikat tersebut akan duduk bersama mereka dan berdoa memohonkan ampunan baginya. Mari kita bahas tentang malaikat yang bertugas mengatur awan dan guntur, yang dikenal dengan nama malaikat Ar-Ra'd. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, "Ar-Ra'du malakun minal malaikati muwakkalun bis-sahabi." Yang artinya, guntur adalah salah satu malaikat yang bertugas mengurus awan. Ini menunjukkan betapa setiap fenomena alam berada di bawah kendali dan pengawasan para malaikat atas perintah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bahas tentang kesiapan malaikat Israfil alaihissalam dalam meniup sangkakala. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kaifa an'amu wa qad iltaqama sahibul qarnil qarna, wa hana jabhatahu, wa asgha sam'ahu, yantadhiru an yum'ir an yanfukha." Artinya, bagaimana aku bisa merasa senang sementara malaikat peniup sangkakala telah memasukkan sangkakala ke dalam mulutnya dan menundukkan dahinya serta menajamkan pendengarannya, menunggu perintah untuk meniupnya. Ini menunjukkan betapa dekatnya waktu tersebut menurut pengetahuan gaib yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mari kita bahas mengenai malaikat mungkar dan nakir yang bertugas menanyai manusia di dalam kubur. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qubira al-mayyitu, atahu malakani aswadani azraqani, yuqalu li ahadihima al-munkaru, wal akharu an-nakiru." Yang artinya, apabila mayit telah dimakamkan, ia didatangi oleh dua malaikat yang hitam dan biru, salah satunya disebut mungkar, dan yang lainnya nakir. Ini menunjukkan betapa detailnya proses pertanggungjawaban yang akan dihadapi manusia di alam selanjutnya. Mari kita diskusikan tentang malaikat yang bertugas mencatat takdir dan ketentuan bagi janin di dalam kandungan, termasuk rezeki, ajal, dan amal perbuatannya. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalika, thumma yakunu mudghatan mithla dhalika, thumma yursalu al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruha, wa yu'maru bi 4 kalimatin, bikatbi rizqihi, wa ajalihi, wa amalihi, wa syaqiyyun aw sa'idun." Artinya, sesungguhnya penciptaan salah seorang dari kalian dikumpulkan di dalam rahim ibunya selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal darah selama itu pula, kemudian menjadi segumpal daging selama itu pula, lalu diutuslah malaikat yang meniupkan ruh padanya, dan diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara, mencatat rezekinya, ajalnya, amalnya, dan apakah ia termasuk orang yang celaka atau bahagia. Mari kita diskusikan tentang tingkatan dan kedudukan para malaikat yang dijelaskan dalam surah As-Saffat ayat 164 dan 165. "Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lumun asteris, wa inna lanahnu as-safuna." Artinya, dan tidak ada di antara kami melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu. Dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersaf-saf. Ini menunjukkan adanya hierarki, atau tingkatan tanggung jawab dan ketaatan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk setiap malaikat. Mari kita renungkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang malaikat yang mencatat nama orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yuballighuni an ummati salama." Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki malaikat yang berkeliling di bumi yang menyampaikan kepadaku salam dari umatku. Ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara Nabi Muhammad SAW dengan umatnya melalui perantaraan para malaikat yang terus menyampaikan salawat dan salam setiap saat. Terkait malaikat yang menyampaikan salawat, ada juga hadis yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki malaikat yang ditugaskan khusus untuk hal tersebut. Ketika seorang muslim bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, malaikat tersebut akan menyampaikan salawat tersebut secara langsung kepada beliau. Hal ini memberikan kita pemahaman bahwa setiap bentuk rasa cinta dan penghormatan yang kita tunjukkan kepada Nabi SAW selalu diperhatikan dan dicatat, serta disampaikan secara khusus di sisi beliau. Selain itu, mari kita bahas tentang malaikat yang bertugas mendoakan orang-orang yang beriman agar mereka selalu diberikan rahmat dan ampunan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda bahwa para malaikat selalu memohonkan ampunan bagi orang-orang yang berada di majelis ilmu atau yang sedang bersedekah. Ini menunjukkan betapa besarnya kepedulian para malaikat terhadap kebaikan umat manusia dan dukungan spiritual yang mereka berikan. Mari kita bahas tentang malaikat yang turun menjumpai orang-orang beriman pada saat kematian mereka, membawa kabar gembira dan ketenangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Fussilat ayat 30, "Innal ladzina qalu rabbuna Allahu, thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu." Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, "Tuhan kami adalah Allah," kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, "Janganlah kamu takut dan janganlah kamu sedih." Ini menunjukkan betapa malaikat hadir untuk memberikan dukungan moral pada saat yang paling genting bagi setiap orang beriman. Baik guru, terima kasih semua ulasannya yang begitu detail tentang malaikat. Saya begitu jelas mendengarkannya, apa itu malaikat, siapa malaikat, pembagian-pembagiannya dan tugas-tugasnya. Oke, untuk berikutnya tolong berikan kesimpulan guru yang sudah dibahas tadi, berikan singkat, kesimpulan yang singkat. Silakan guru.
Sebagai kesimpulan, malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang selalu taat dan menjalankan tugas-tugas mereka dengan sempurna. Mereka hadir di setiap aspek kehidupan manusia, mulai dari mencatat amal, menjaga, hingga menyampaikan wahyu dan berbagai urusan alam semesta atas izinnya. Keimanan kepada mereka adalah bagian dari rukun iman yang memperkuat keyakinan setiap muslim. Wah, tepat sekali kesimpulannya. Oke, kemudian saya minta berikan kata-kata penutup yang mungkin bisa saya renungkan juga untuk pendengar yang merenungkannya. Silakan berikan kata-kata penutup. Renungkanlah bahwa setiap kebaikan yang kita kerjakan dan setiap tarikan nafas kita adalah atas izinnya. Dan dalam setiap langkah ada makhluk mulia yang selalu mengawasi dan mendoakan. Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang taat, selalu berada dalam perlindungan dan rahmatnya, dan siap menghadapnya dengan amalan yang terbaik. Terima kasih guru. Sebelum ditutup, coba saya minta supaya ini lebih barokah. Coba bacakan doa untuk kita. Doa tapi dengan bahasa Arab ya. Silakan guru, saya akan dengarkan dan mengamini. Amin. Mari kita berdoa bersama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, wa rizqan tayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak atas ulasannya semua. Semoga bermanfaat untuk yang saya dan teman-teman yang mendengarkannya ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, semoga apa yang kita diskusikan hari ini membawa keberkahan dan manfaat yang besar bagi Anda dan teman-teman. Terima kasih juga telah berbagi momen yang berharga ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.